Oke, boleh mulai lah ya Kak. Oke, Pak. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita mau sama-sama bersekutu bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kembali buat hari yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kau menjaga, menemani kami sampai dengan hari ini. Seperti kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan buat kami, Tuhan. Demikian juga ucapan syukur kami kepadamu. Biar kami terus naikkan, biar kami terus nyanyikan Tuhan pujian kami. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku mengerti indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ini pujian syukur kami Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang alami bersamamu ku mengerti indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku pada karena Tuhan baik dan teramat bagiku. Semua yang alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis
Pujian. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku membaca karena Tuhan baik dan teramat bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan aku ada karena Tuhan baik dan teramat bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lagi indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indah kasih-Mu, sudah Tuhan, kami bersyukur sebab tiada yang seperti Kau Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik, Yesus. Kau setia, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kau menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau ada dalam setiap musim kami. Kau menyertai kami. Terima kasih kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Kau terpujilah nama Yesus. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Baik, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, kasih-Mu indah.
Yesus, kami bersyukur. Kasih yang terindah telah kami terima, telah terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikan, bukan karena hebat, namun oleh anugerah kemurahan Tuhan. Kau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Kasih Tuhan, kasih yang terindah telah terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kebaikan, ya Tuhan, bukan karena hebat, oleh anugerah-Mu, namun oleh anugerah kemurahan Tuhan. Kau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Bagi Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau baik, mulia Kau kami semua, Yesus.
Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Syukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam segala perkara Tuhan, firman-Mu berkata Engkau akan terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Engkau akan datangkan kebaikan Tuhan, kebaikan demi kebaikan. Akan terus menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sebab kami percaya Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap boleh melihat kebaikan. Sekalipun yang terjadi tidak seperti apa yang kami harapkan. Kami percaya Tuhan Engkau sedang bekerja dan akan terus bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mau menaikkan pujian ini kembali. Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, terus nyanyikan Kau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, mulia namamu, mulia namamu. Yesus, mulia namamu. Yesus. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik buat setiap kami. Biarlah mulut dan hati kami terus boleh percaya, mengaku, bersyukur, memuliakan nama-Mu Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam proses hidup kami, Kau tetap baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh-Mu yang hidup di dalam kami, itulah yang akan menghibur, menguatkan, meneguhkan langkah-langkah kami. Untuk kami terus berjalan sampai kami melihat setiap kebaikan Kau genapi Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Juga setiap kami akan dengarkan pagi hari ini.
Pimpin dan tuntun kami Tuhan. Bicaralah buat setiap kami pagi hari ini. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak dan Bu Yoke. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam perenungan kita di Matius 18. Di sini ada beberapa perikop. Kita bacakan. Saya bacakan perikop yang pertama. Judulnya yaitu Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Di perikop pertama ini, Tuhan memperumpamakan seorang anak kecil eh, yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kenapa demikian? Yang saya bisa ambil ini, bahwa kita tahu seorang anak kecil mempunyai sifat-sifat eh, yang begitu rendah hati, tidak sombong, mau belajar, dan yang terpenting yaitu anak-anak ini gampang mengampuni. Nah, karena kita bisa lihat kalau anak kecil lagi berantem sama temennya, tidak sampai 1 hari mereka sudah baikan. Nah, itulah yang Tuhan mau kita memiliki sifat-sifat seperti anak kecil, karena orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, ialah yang masuk dalam kategori terbesar dalam kerajaan surga. Kita bisa contoh sifat-sifat yang seperti itu. Anak kecil yang mau terus belajar, rendah diri, dan memiliki sifat yang saling mengampuni, yang sangat cepat ya. Kita tahu kalau anak kecil itu berantem itu gak sampai berapa menit lah, mungkin cuek-cuekan pertama pukul-pukulan nanti main lagi bareng. Dia tidak menghiraukan yang dulu, dia gampang selalu mengampuni. Itu perikop pertama yang saya dapatkan. Dan yang kedua, perikop kedua judulnya Siapa yang menyesatkan orang. Ayat yang keenam, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ada di sini Tuhan memberi memberi perumpamaan lagi tentang seorang anak kecil. Jangan menyesatkan seorang anak kecil. Anak kecil ini berbicara tentang eh, orang-orang yang mau baru bertumbuh mengenal Yesus. Karena kita tahu orang-orang yang baru bertumbuh mengenal Yesus itu gampang sekali. Karena jika mendapat pengajaran yang sesat dari kita yang lebih dewasa, ia akan gampang mengikuti. Nah, dari sini kita diajarkan untuk tidak menyesatkan orang-orang yang seperti itu. Karena Tuhan sangat eh, menyayangi dan sangat menghargai anak-anak kecil ini. Di sini juga diperumpamakan jika mata,
kaki, tangan kita yang menyesatkan, kita penggal, kita potong. Nah, itu berbicara tentang bagaimana kita menyesatkan itu, kita keterikatan terhadap satu dosa. Nah, lebih baik kita potong langsung satu dosa itu. Jangan sampai di dunia ini kita senang-senang dengan satu dosa itu, tetapi di eh, tidak mendapat hidup yang kekal, tapi kita dicampakkan di dalam neraka. Nah, di sini saya bisa contohkan misalnya kita ada sesuatu menurut kedagingan kita di satu pekerjaan yang kita tahu bahwa pekerjaan itu menyesatkan, tidak baik. Nah, lebih baik kita potong karena lebih baik kita berjuang di dalam eh, hidup ini, di dunia ini dengan berjeli lelah tidak apa-apa, tetapi kita dijanjikan Tuhan untuk hidup yang kekal, yang baik di surga nanti. Dibanding kita di sini kita senang, kita menyesatkan, hidup yang menyesatkan, tetapi kita tidak mendapat tempat di kerajaan surga, melainkan mendapatkan tempat di neraka yang kekal. Itu yang saya dapatkan di perikop kedua. Dan di perikop yang ketiga, judulnya yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Di ayat yang 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, kita sering mendengar perumpamaan ini banyak khotbah-khotbah tentang domba yang hilang. Bagaimana Tuhan sangat eh, sangat sayang kepada kita, apalagi khususnya orang yang tersesat. Di sini Tuhan mengajak kita bagaimana Bapak Ibu kita lebih mementingkan jiwa-jiwa orang-orang yang tersesat. Mari kita rangkul, kita cari orang-orang yang tersesat. Karena di sini eh, ada ayat mengatakan bahwa satu jiwa yang dimenangkan seluruh sorga dan malaikat bersorak-sorai. Nah, itulah yang Tuhan kehendakin. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan contoh untuk kita mencari domba-domba yang tersesat ini. Tuhan sangat sayang kepada mereka, walaupun Tuhan tahu banyak jiwa-jiwa lagi yang ditinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan lebih menyayangi orang-orang yang tersesat. Di sini Tuhan memperumpamakan domba yang hilang. Itu yang eh, perikop selanjutnya tentang menasihati sesama saudara. Di ayat yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, di perikop ini Tuhan uh, mengingatkan kita kembali agar kita senantiasa memperhatikan saudara-saudara kita. Jika saudara kita mengalami jatuh ke dalam dosa, kita wajib
memberikan nasihat atau teguran. Nah, di sini Tuhan mengajarkan eh, step-stepnya kan, langkah-langkahnya. Yang pertama ya kita harus empat mata, berdua, jangan menegur orang di eh, banyak orang, menegur seseorang di tengah-tengah banyak orang, karena itu akan mempermalukan orang itu. Jadi Tuhan beritahu bahwa pertama kali yaitu kita empat mata, kita tegur, kita nasihati. Nah, tetapi langkah kedua kalau memang orang itu masih tidak bertobat, meragukan dan tidak mendengarkan apa yang kita katakan, Tuhan menyuruh kita membawa dua orang lagi untuk menjadi saksi. Di sini kenapa dua orang lagi kita tambahkan? Karena Tuhan mau eh, orang itu diteguhkan lagi. Karena semakin banyak orang yang memberitahu, orang itu akan diteguhkan bahwa kebenarannya ini, kamu telah tersesat atau berdosa, sehingga orang itu bisa bertobat kembali. Nah, dan diperumpamakan kembali ketika dua orang datang dan dia juga tidak bertobat dan tidak mau mendengarkan, maka sampaikanlah semuanya soalnya kepada jemaat. Nah, dan di sini jangan sampai kita orang-orang yang pada posisi yang ditegur sampai ke tahap yang ketiga atau selanjutnya sampai Tuhan berbicara sesungguhnya apa yang sampai Tuhan berbicara sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, baiknya kita orang yang dinasehatin juga, ada teman menasihatin kita empat mata, ya kita dengar, kita kalau itu sesuai dengan kebenaran Tuhan, kita merenungkan dan kita kembali bertobat. Dan sebaliknya juga kita sebagai orang yang menegur, menasihatin, tegurlah dengan kasih, tegurlah dengan sesuai dengan firman Tuhan, dengan eh, nilai-nilai yang ada di firman Tuhan. Jangan kita juga menegur, menasihati, nah menasihati malah menyesatkan kan. Kadang ada beberapa orang yang malah mendukung, menasihatin teman, ini malah kita meneguhkan mereka. Nah, jangan menjadi orang yang seperti itu. Jadilah orang yang menasihati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Dan perikop selanjutnya yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Di ayat yang 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual, beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya padaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, di sini Tuhan memperumpamakan seorang yang berhutang, eh, hambanya berhutang kepada rajanya. Bagaimana Tuhan mengajari kita untuk mengampuni kepada sesama kita. Karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Karena begitu besar pengampunan Tuhan terhadap kita, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menghapus seluruh dosa kita. Dan baiknya kita menjadi orang-orang yang terus bisa mengampuni sesama kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang jahat. Sini Tuhan berbicara eh, kepada kita semuanya bahwa jangan menjadi hamba yang jahat. Nah, di sini Tuhan sudah mengampuni kita sangat besar, luar biasa. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, bagaimanapun kita tidak bisa membalas apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Ketika seseorang atau teman-temanmu yang membuat salah kepada kita, kita berdoa dan mengampuni mereka. Sehingga Tuhan juga berkenan di dalam hidup kita. Di sini Tuhan melakukan semuanya terlebih dahulu telah mengampuni kita. Karena itu Tuhan akan memampukan kita juga untuk mengampuni sesama kita. Karena kita pikirkan mengampuni seseorang itu memang tidak gampang, tetapi tidak sulit juga. Ketika Tuhan sudah mengasih hati kepada kita, menguatkan kita, karena kita akan pasti bisa mengampuni orang. Itu juga yang bisa yang saya dapatkan dahulu. Ya, saya dulu juga susah banyak kalau orang yang berbuat jahat kepada kita, ya kita berbuat jahat balik. Malah kita menambahkan lebih dari yang mereka lakukan kepada kita. Tetapi di firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni kepada sesama kita. Karena Tuhan mengibaratkan eh, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Itu saja yang bisa saya dapatkan. Selanjutnya bisa ditambahkan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Pak Ramli mau tambahkan sesuatu? Ya, karena saya tadi jam 3:30 sudah sampai di Malang, jadi bisa mengikuti Koram Rio dengan khusyuk. Langsung aja Pak Eri. Oke, terima kasih Pak Ramli ya, sudah selalu bersedia menolong saya. Ya, hari ini kita belajar tentang satu kata yaitu anak. Nah, tentu bukan dalam hal sifat kekanak-kanakannya yang suka ngambek, tetapi kalau bicara tentang anak itu sifat dasar anak-anak itu ya dia rendah hati, karena anak-anak nggak ada yang disombongin, apa yang dia sombongin, karena dia merasa dia juga nggak punya apa-apa, dia hidupnya sangat bergantung pada orang tua. Terus anak-anak itu juga pengen, rasa ingin tahunya itu masih begitu besar, haus akan pengetahuan itu begitu besar, dan yang penting lagi seperti Windy tadi katakan, apalagi dikaitkan dengan seluruh perikop yang ada, anak kecil itu sangat mudah untuk melupakan kesalahan orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, makanya kenapa Yesus katakan kalau mau masuk dalam kerajaan surga, dan berkali-kali saya katakan bicara tentang kerajaan surga itu bukan surga nanti Bapak Ibu ya, bukan. Masuk yang hidup kekal yang disebut orang surga itu percaya Yesus, itu cuma syaratnya. Jadi menjadi seperti anak-anak ini bukan syarat jadi masuk surga dalam konteks mati nanti Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya kalau engkau mau hidup menikmati kerajaan surga di dalam dunia ini, engkau harus mempunyai sifat seperti anak-anak. Ada begitu banyak orang nggak bisa menikmati kerajaan surga dalam hidup ini, penuh damai, hati yang lego. Itu tadi, karena dia tidak memiliki sifat anak-anak yang simpan kepahitan, simpan kemarahan. Nah, bagaimana kita bisa menikmati kerajaan surga yang bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa Tuhan, kalau hati kita dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Ini maksud ayat ini. Jadi kalau bicara tentang kerajaan surga, itu bukan bicara nanti.
Itu yang perlu digarisbawahi dulu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan katakan, kalau engkau mau hidup di dalam dunia ini, menikmati kerajaan surga, sekali lagi kerajaan surga itu bicara tentang damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, mengalami kuasa Tuhan. Mari miliki sifat anak-anak. Yang tadi Willy sudah katakan, mudah mengampuni. Berantem, ya biasa, berantem sebentar lagi, nggak dalam hitungan jam, sudah main lagi. Kan coba kalau orang dewasa, apalagi kalau orang Tapanuli ada istilah gini, mardomu di Tanorara. Wah, ketemunya di tanah merah. Jadi sepanjang umur hidupnya sampai mati, dia nggak bisa damai sejahtera kalau melihat orang yang menyakiti hatinya. Susah sendiri Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Bahkan berkali-kali saya katakan kan, harusnya kita prinsipnya sederhana sih, mati ego Bapak Ibu. Dan yang kedua sederhana gini, semudah kita minta diampuni. Jujur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu melakukan kesalahan atau dosa, mudah nggak minta ampun sama Tuhan? Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Semudah itulah harusnya kita mengampuni orang. Terus yang kedua, yang membuat kita juga bisa mudah mengampuni orang, kita yakin nggak menerima pengampunan dari Tuhan. Itu dulu harus beres Bapak Ibu. Karena sampai hari ini, saya banyak temukan orang Kristen masih ragu-ragu. Pak, kira-kira Tuhan ampuni nggak ya dosaku? Padahal firman Tuhannya sudah jelas. Jika engkau mengaku dosamu, maka dia adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosamu. Nah, prinsip paradigmanya dulu yang harus benar dalam hidup kita. Kalau kita mau menikmati kerajaan surga. Tapi alangkah sayangnya ada begitu banyak orang, termasuk orang yang menamakan dirinya Kristen, hidupnya nggak menikmati damai sejahtera, nggak menikmati sukacita, nggak menikmati kebenaran, nggak menikmati kuasa Tuhan. Karena apa? Karena egonya belum mati. Yang kedua, dia tidak menjadi seperti anak-anak, tapi dia simpan kesalahan orang. Dia ingat-ingat kesalahan orang. Dia simpan sampai sakit hati sendiri. Nah, orang seperti ini bagaimana mungkin dia bisa menikmati damai sejahtera sukacita dalam hidupnya? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Jadi mari, teman, hari ini periksa hatimu. Apakah hatimu menjadi seperti anak kecil yang haus akan pengetahuan akan Tuhan? Anak kecil yang merasa nggak mampu, butuh orang terus. Dalam konteks ini tentu kita butuh Tuhan dalam segala keadaan, dalam seluruh aspek hidup kita. Dan yang ketiga, seperti Willy tadi katakan, bicara mudah mengampuni, mudah melupakan kesalahan orang lain. Ketika engkau mempunyai sifat-sifat seperti ini, maka firman Tuhan katakan engkau bisa masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Artinya engkau hidup di dalam dunia ini, tapi engkau menikmati kerajaan surga. Harusnya kekristenan seperti itu Bapak Ibu. Tapi berkali-kali saya katakan hidup ini pilihan. Firman Tuhan itu kan manual book-nya kita. Arahan dalam hidup kita. Keputusannya di tangan kita. Mau ikuti apa kata firman atau enggak. Itu keputusan di tangan kita. Tapi doa saya, harapan saya, setiap kita Bapak Ibu yang ada pagi hari ini, yang sudah bertahun-tahun setia ikutin Korang Deo, mendapatkan pencerahan terus firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu benar-benar hidup dalam kerajaan surga. Karena Tuhan mau ketika kita hidup dalam kerajaan surga, kita nikmati damai sejahtera, sukacita, kebenaran, maka biarlah orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita juga merasakan damai sejahtera itu, sukacita itu di mana kita berada. Seperti berkali-kali Pak Simon ngomong prinsip hidupnya. Dia mau di mana dia ada, keadaan di sekelilingnya jadi lebih baik. Nah, harusnya itulah kekristenan sejati. Dan gimana pagi hari ini Tuhan ingatkan kita? Jadilah seperti anak kecil. Dan firman Tuhan katakan, jangan sebaliknya. Kita jadi seperti orang dewasa yang ribet sekali otaknya. Semua dipikirin. Anak kecil tuh percaya. Berkali-kali saya kasih contoh, kalau Bapak Ibu punya anak-anak, batita khususnya ya, taruh aja di tempat agak tinggi, terus suruh lompat ketika Bapak Ibu di bawah siap menangkap dia. Apakah dia akan mikir ribet seperti orang dewasa? Enggak. Begitu kita ngomong, nah ayo lompat, dia akan segera lompat Bapak Ibu. Cukup sekali? Enggak. Dia akan berkali-kali minta
melompat dan kita tangkap. Karena dia percaya Bapaknya akan menangkap dia. Apakah engkau punya sifat dan sikap seperti itu kepada Tuhan? Atau hidupmu ribet sekali dengan pikiranmu yang terbatas itu, sehingga stres sendiri, depresi sendiri, marah sendiri. Nah, jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, yuk miliki sifat seperti anak kecil. Jangan sebaliknya seperti orang dewasa yang kadang justru menyesatkan. Ya, kita nih, hidup kita ini kan berdiri di dua sisi dalam arti gini. Mau jadi seperti anak kecil, atau sisi anak kecil kita ini disesatkan oleh pikiran orang tua yang ada di dalam otak kita sendiri. Pilihannya di tangan kita. Karena firman Tuhan katakan kalau pikiranmu menyesatkan pikiran anak kecil yang benar tadi, lebih baik gantung aja batu kilangan, nyebur, mati, selesai. Kasarnya seperti itu Bapak Ibu. Artinya hidup ini pilihan Bapak Ibu. Engkau mau memiliki karakter seperti anak kecil, atau mau seperti orang dewasa yang ribet. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, mari miliki sikap seperti anak kecil. Yang rendah hati, karena dia merasa nggak mampu, dia butuh orang. Terus dia punya rasa haus, ingin tahu banyak hal. Terus yang penting tadi, mudah mengampuni, mudah melupakan kesalahan orang lain. Sehingga engkau menghidupi kerajaan surga dalam hidupmu. Jadi kalau perikop yang terakhir tentang mengampuni, ya udah jelas tentang menasehati, menegur. Semudah kita minta ampun sama Tuhan, semudah itulah harusnya kita mengampuni orang. Apalagi kalau kita yakin kita diampuni oleh Tuhan. Karena tadi dikatakan berapa kali harus mengampuni orang? Prinsipnya sederhana, 70 kali 7 kali. Nah, kalau ada yang guru matematika di sini boleh jawab. Itu sama dengannya berapa itu? Bukan 70 kali 7 sama dengan. Kalau 70 kali 7 sama dengan itu gampang, 490 kali. Tapi dalam konteks satu hari bisa Bapak Ibu ngampuni 490 kali untuk masalah yang sama, itu aja susah. Apalagi Yesus katakan 70 kali 7 kali, lambda, tak terhingga. Tapi sekali lagi hal itu sangat mungkin terjadi kalau engkau punya sifat anak kecil. Dan akibatnya engkau menikmati kerajaan surga. Jadi mari Bapak Ibu buat pilihan itu yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita, pilih buat keputusan yang benar. Miliki sikap seperti anak kecil, rendah hati, selalu pengen tahu, dan mudah mengampuni. Hanya itu saja prinsip. Jadi berkali-kali ya, dalam hal kebenaran saya selalu katakan, buanglah kata-kata susah Pak ngampuni. Buang Bapak Ibu. Ketika engkau simpan kata susah mengampuni, maka kata susah itu yang lengket di hatimu dan memang susah kenyataannya. Karena, sekali lagi, 95% hidup kita ini ditentukan oleh respon otomatis, dan respon otomatis itu sangat ditentukan oleh apa yang ada di hati kita. Jadi terkadang kalau apa yang saya katakan orang anggap sombong. Tapi itu kebenaran Bapak Ibu. Orang lebih suka nyimpan kata, yo susah ngampuni Pak, susah taat Pak, susah, ya itu pilihan lagi Bapak Ibu. Kalau kamu mau simpan kata susah itu di hatimu, ya yang keluarnya susah. Tapi justru kebenaran firman Tuhan itu harus memerdekakan hidup kita. Semudah engkau minta ampun sama Tuhan, semudah engkau minta ampun dan engkau yakin diampuni, semudah itulah anak kecil bisa hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Jadi berkali-kali saya katakan firman Tuhan itu simpel Bapak Ibu. Otak kita aja yang ribet, yang sok lebih pintar dari Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, taklukkanlah pikiranmu pada pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Taat. Oh, firman Tuhan ngomong gampang kok ngampuni. Ya, gampang, titik, selesai. Jangan dibantah. Susah, Pak. Kalau masalahnya kecil sih nggak masalah. Kalau ngomongnya gini sih nggak apa-apa, Pak. Ah, itulah otak orang dewasa yang ribet. Makanya Tuhan katakan, jadilah seperti anak kecil. Tentu bukan kekanak-kanaan di dalam kelakuan Bapak Ibu ya, bukan. Ini sifat natural. Dan itulah natural kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan pencerahan dan peneguhan, karena saya percaya Bapak Ibu sudah lakukan. Terus lakukan. Buang kata-kata susah. Susah itu buang Bapak Ibu. Tapi tanamkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Hengki.
Terima kasih Ya, Willy. terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Acin, nanti ditutup sama Willy. Mari kita masuk dalam doa sapa pagi ini. Bapak, terima kasih kami kembali bersyukur Tuhan buat pagi indah Tuhan. Terima kasih bila kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Bila itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk bersifat seperti anak kecil ya Tuhan, yang gampang melupakan maupun gampang mengampuni Tuhan akan setiap kesalahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar seperti yang Kau katakan di firman-Mu Tuhan. Dan juga kami juga bersyukur buat firman pagi ini Tuhan yang disampaikan oleh Willy Tuhan. Bila Tuhan berkati dia Tuhan, berkati hidupnya, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati bahtera rumah tangganya Tuhan, istrinya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan tambahkan hikmat Tuhan, luas kapasitas hatinya Tuhan. Pakai dia Tuhan lebih lagi Tuhan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Ko Willy dan istrinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat pemulihan Pak Ahyong Tuhan dan Pak Abi. Bila Tuhan terus campur tangan Tuhan dan pemulihannya Tuhan, sehingga terus sempurna Tuhan di dalam hidupnya Tuhan dan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan pemulihan-Mu Tuhan dalam setiap proses yang dijalani Tuhan. Kemo apapun Tuhan, maupun proses setiap kemo Tuhan, Tuhan permudah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas dan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Lukas Tuhan, anak Winson yang setelah selesai operasi Tuhan. Bila Tuhan campur tangan terus Tuhan dalam proses pemulihan kesembuhannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami Tuhan. Bila Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong kami Tuhan. Engkau senantiasa yang beri pertolongan pada kami, dan kami percaya pada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, Tuhan campur tangan Tuhan, apapun yang setiap kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap anggota Koramdio ini demi ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan buat doa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan, berkat damai sejahtera buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga berikan hikmat Tuhan buat setiap pemimpin yang ada dari presiden wakil presiden Tuhan dalam setiap mengambil keputusan Tuhan, sehingga keputusan yang hasilkan Tuhan memberikan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara Indonesia ini ke tangan kasih-Mu Tuhan. Nah, mari sama-sama kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau menghadirkan surga-Mu di dunia ini, Tuhan. Biarlah kami memiliki sifat-sifat dasar, Tuhan. Anak kecil, Tuhan. Yang selalu mudah mengampuni, Tuhan. Merendahkan diri, tidak sombong, Tuhan. Mau terus belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan taat selalu, Tuhan. Dengan nilai-nilai kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa yang di surga. Biarlah Tuhan kasih sejahtera-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, menyertai kami Tuhan, mulai pagi ini Tuhan, sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.